Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati, banggakan para narasumber pada dialog kebangsaan kita pada hari ini dengan tema mitigasi bencana nasional COVID-19 kasus Omikron dan pemulihan ekonomi nasional. Pertama, Bapak Profesor Dr. Marzuki Dea. Terima kasih, Prof. Kita perlu sekali memperkenalkan dulu narasumber kita, karena substansi acara kita adalah dialog bangsa. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilma, SKM. Beliau dua predikat, sebagai Ketua Panitia dan juga sebagai narasumber. Dan kesemuanya ini bukan tanpa alasan dari narasumber-narasumber yang ada. Demikian pula Bapak Dr. Sudirman Katu, seorang ahli epidemiologi. Kalau Marzuki Dea terkait dengan ekonomi, kalau Bapak Aminuddin Ilma terkait kebijakan. Karena penanganan COVID-19 ini, instrumen yang paling menentukan berhasil atau tidaknya adalah terkait blade atau kebijakan. Yang saya hormati Bapak Andi Marzuki Waden selaku Sekretaris DPD 1 Partai Golkar. Ini senior kita dan tentunya segenap pengurus DPD 1 Partai Golkar yang sudah sempat saya sebutkan satu persatu. Demikian pula segenap Ketua DPD Ormas MKGR se-Sulawesi Selatan hadir pada kesempatan ini. Memang kami undang sangat terbatas karena terkait prokes, yaitu hanya KSB, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Demikian pula para Ketua DPD 2 Partai Golkar se-Sulawesi Selatan hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati anggota fraksi yang sempat hadir Partai Golkar, hadirin dan hadirat, maafkan saya jika ada yang terlewatkan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas perkenaannya jualah kita hadir pada kesempatan ini, membawa hati kita, membawa komitmen kita untuk berdialog dalam suatu forum dialog kebangsaan. Karena kalau kita berbicara dialog kebangsaan, maka substansi yang ada di dalamnya adalah isu-isu kelangsungan anak bangsa dan negara ini. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang merupakan suri tauladan kita, panutan kita, yang telah mengantarkan dari alam jahiliyah, alam kegelapan, ke atas muka bumi yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita tampil sebagai pribadi-pribadi muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, Ormas MKGR adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan rahim dari Partai Golkar. Sekali lagi saya menyampaikan rahim dari Partai Golkar. Oh, saya menyapa juga Ibu dari DPP. Terima kasih, mohon maaf saya lewatkan. DPP MKGR merupakan staf khusus dari Pak Sekjen. Terima kasih, Bu. MKGR adalah rahim dari Partai Golkar. Dia yang melahirkan Partai Golkar.
dalam usia yang ke-62 tahun, bukan usia yang tidak matang. Tetapi dalam perjalanan Ormas MKGR ini tidak sedikit suka dan duka, tantangan-tantangan yang dihadapi. Karena dari segi sejarah, MKGR ini pernah menjadi partai politik. Ini yang harus dipahami. Lahirlah Partai Golkar yang bersumber dari Sekber yang diinisiasi oleh TNI pada waktu itu karena kegalauan melihat Partai Komunis Indonesia. Olehnya itu, MKGR hari ini melaksanakan acara pelantikan DPD Ormas MKGR Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang bertanya, dan saya rasa rata-rata bertanya, kenapa ketua kami kembali dilantik sedangkan periodenya belum berakhir? Dilantik saya tahun 2019 dengan periode sampai 2014. Kenapa mesti dilantik hari ini? Hal itu dilakukan karena sudah kesepakatan nasional. Periodisasi kepengurusan itu berubah menjadi tahun 2021-2026. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Sulawesi Selatan ini, MKGR Sulawesi Selatan ini telah dipercaya oleh Dewan Kehormatan kita, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, yang juga sebagai simbol kemuliaan Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar, berkeinginan sekali agar hari ulang tahun MKGR ke-62 secara nasional dipusatkan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan. Tetapi sekaligus tantangan bagi kita kader MKGR. Tidak sedikit tantangan ke depan yang kita hadapi. Kita menghadapi hajatan politik tahun 2024. Kita ingin sekali Golkar tampil sebagai pemenang. Dan salah satu pilar penyangga daripada arah yang kita ingin capai, yaitu kemenangan pemilu 2024, eksistensi Ormas MKGR harus all out memenangkan Bapak Airlangga sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya yakin sekali kita yang hadir pada kesempatan ini membawa pemikiran-pemikiran intelektualitas kita, semangat-semangat perjuangan kita. Saya harus mengingatkan kepada kita semua, bukankah seorang Taufan Pawe yang telah dipilih dan disepakati sebagai ketua MKGR, dan tidak sedikit maha guru terpelajar yang mengirim surat pokok-pokok pikiran, pandangan agar pertarungan musda untuk memperebutkan ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan, ketua MKGR, harus direken dan diperhitungkan, dan alhamdulillah itu sudah terwujud. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, kita ber-MKGR sebagai ormas bukan sekedar kita masuk bergabung di MKGR, tetapi izinkan saya, maafkan saya ingin mengantar paradigma MKGR sekarang ini bukan hanya semata-mata sebagai ormas, tapi saya ingin menjadikan, mohon izin para guru terpelajar, para maha terpelajar, mari kita berkomitmen mulai dari provinsi sampai ke daerah. Kita jadikan Ormas MKGR ini bukan hanya semata-mata sebagai organisasi kemasyarakatan, tapi saya ingin membuktikan bahwa Ormas MKGR adalah wadah
forum edukasi pendidikan politik di Sulawesi Selatan. Bukan tanpa alasan. Saya mencermati draft SK Ibu dari Ketua DPP. Saya mencermati SK semalam. Ada 12 mahaguru terpelajar. Ditambah 3 terakhir ini karena ada perubahan dari DPP. Harus ada Dewan Pakar. Nah, Dewan Pakar ini juga insya Allah ada hadir Bapak Profesor Muin Fahma, guru saya, Pak Maruf Hafiz, Bapak Hambali Talib, Dewan Pakar dari semua keilmuannya ini, dan juga ada Prof. Ambo Ala di dalamnya. Kita mau berbicara sektor pertanian, ada. Kita mau berbicara masalah kesehatan, ada. Kita mau berbicara masalah pendidikan, ada. Ini maha guru terpelajar yang mayoritas adalah Universitas Negeri Makassar. Insya Allah. Saya optimis Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya harus sampaikan kepada kita semua. Bahwa besok insya Allah puncak hari ulang tahun MKGR. Besok malam di Hotel Claro. Saya mohon kesediaannya untuk kita kembali hadir. Kenapa? Di situ ada momen-momen yang betul-betul mungkin baru pertama kalinya MKGR di seluruh Indonesia mendapat sentuhan dari MKGR pusat Bapak Airlangga dan lain, yaitu penyerahan 50 hand traktor, penyerahan bantuan beasiswa dari semua tingkatan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kejuruan dan perguruan tinggi. Untuk tahap ini 1.100 beasiswa. Selanjutnya ada bantuan untuk UMKM yang akan diserahkan secara simbolis nantinya. Ada juga bantuan solar cell. Luar biasa banyak. Ini semua disalurkan oleh MKGR nantinya ke pulau-pulau terpencil, masyarakat yang tidak merasakan listrik. Dan untuk hari ini kita ambil keterwakilan untuk penyerahan simbolis. Ada 4 warga, yaitu ada pulau Kabupaten Pangkep yang dekat dari Lombok, ada juga yang dekat dari Surabaya. Semuanya berdasarkan data yang saya dapatkan, karena saya sudah mendata di Pangkep itu 113 pulau, 80 yang berpenghuni. Ini sasaran kita semua nantinya. Bedah rumah. Kita juga ada bantuan bedah rumah. Luar biasa MKGR sekarang. Dan ini sepertinya dimulai dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Juga ada bantuan eskavator. Coba bayangkan, eskavator itu harga-harga miliaran. Kita juga dapat untuk sementara 1 unit. Jadi saya berkeyakinan kepengurusan yang nantinya akan dilantik sebentar siang. Karena kebetulan insya Allah jam 11 baru take off. Ketua Umum kita Pak Anies Kadir langsung ke acara pelantikan setelah dialog ini. Namun saya menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa marilah kita berbangga sebagai kader MKGR, dan Golkar juga dengan sendirinya tidak akan one man show dalam memenangkan pemilu 2024, tapi di dalamnya ada MKGR yang merupakan pilar tangguh untuk memenangkan pemilu 2024. Olehnya itu, saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, baik kader MKGR maupun kader Golkar yang hadir pada kesempatan ini, yang kita batasi karena kondisi pandemi, tapi untuk besok malam kita mengambil ruangan yang sangat besar di Claro yang bisa menampung 1.000 orang. Hadirin dan hadirat yang berbahagia yang saya hormati, marilah pada akhirnya kita mengikuti dialog kebangsaan. Saya
dengan Prof. Ilmar Koto Penitia memang mewacanakan dialog kebangsaan ini sebagai bukti nyata bahwa kami kader MKGR ini mau jadikan ormas MKGR di samping kerja-kerja kegotong royongan untuk memenangkan pemilu 2024, tapi juga saya dengan segenap maha guru terpelajar yang jumlahnya 12 sebagai pengurus, 41 bergerak maha terpelajar yaitu doktor. Ini menandakan adalah pada tempatnya kalau MKGR juga sebagai wadah edukasi dan literasi di era digitalisasi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita mengikuti secara saksama forum dialog kebangsaan ini, karena dialog kebangsaan ini bahagian untuk memupuk nasionalisme kita, patriotisme kita, menghadapi segala situasi seperti apapun kita anak bangsa bertanggung jawab di dalamnya, mau kader MKGR, mau kader Golkar, itulah eksistensi kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih saya hanturkan kepada segenap kader MKR, kader Golkar dari seluruh Sulawesi Selatan hadir pada kesempatan ini. Marilah kita memperkuat solidaritas kita demi anak bangsa 2024 yang akan datang. Terima kasih, dan pada akhirnya dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kita semua bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dialog kebangsaan dengan tema mitigasi bencana nasional COVID-19, kasus Omikron dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun MKGR ke-62 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.